أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والأمر برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul kembali di Balai Romo Aceh dan kita akan sambung insyaallah pelajaran kita terkait dengan hampir berakhirnya bulan Safar ya. Hari ini kita berada pada posisi 25 Safar 1446 Hijriah. Beberapa hari lagi berakhir bulan Safar, masuklah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya kita sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi dan berharap mendapat syafaat dari Rasulullah, maka kita pelajari apa-apa yang bisa membuat kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Nah, kita lihat bahwa kita mengenal dulu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran bisa kita buka, itu ada di surah Al-Fath. Surah Al-Fath ada apanya ya kalau kita menyebutkan ya. Surah Al-Fath itu adalah surah ke-48. Surah ke-48 itu yang ayat terakhir, ayat 29. Al-Fath itu 29 ayat surah ke-48. Allah menjelaskan siapa sebenarnya Muhammad Rasulullah. Orang tanya siapa Muhammad, maka Allah menjelaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah yang dikirim Allah. Risalah itu surat. Berarti ada yang nulis enggak? Ada, nggak mungkin surat itu terbang sendiri. Ya, maka risalah itu berarti ada yang menulis surat, ada yang mengirimkan. Siapa yang mengirimkan Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Muhammad? Maka dijawab oleh Al-Qur'an, Muhammad adalah Muhammadur Rasulullah. Makanya mencintai Rasulullah, mengenai Rasulullah, mengenal Rasulullah adalah usuluddin, pokok agama yang paling utama. Kalau orang nggak kenal Nabi, dia nggak akan bahagia. Kalau orang nggak meniru sifat Nabi, tidak akan bahagia. Ya, kalau nggak meniru sifat Nabi, tidak akan bahagia. Kalau tidak mengenal akan Nabi, maka dia pasti akan celaka. Nah, di sini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah. Apa itu sebagian sifat daripada Nabi? Dikatakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Maka orang-orang yang mengikutinya, mengikuti siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu. Mudah-mudahan kita termasuk ma'ahu yang mengikutinya, ya Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kufar. Dia sangat tegas kepada prinsip-prinsip orang kafir. Jadi Bu, nggak bisa ditoleransi. Maksudnya apa? Mengenai ketauhidannya. Bagi orang kafir yang memusuhi Islam, bagi orang kafir yang tidak memusuhi Islam, kita harus hidup bersama. Tapi yang memusuhi, maka tegas prinsip kita. Maka lakum dinukum waliyadin. Tapi dikatakan di sini bahwa rahama'u bainahum, dan sangat berkasih sayang kepada sesama mukmin. Sangat berkasih sayang kepada sesama mukmin. Inilah yang harus kita masukkan di dalam ruh dan jiwa kita. Orang mukmin itu ada spesial sifatnya. Dia punya rasa sayang yang sangat lebih, rasa cinta yang sangat dalam kepada sesama mukmin, sesama muslim yang bersyahadat dengannya, berkasih sayang. Makanya dikatakan ikhwah, persaudaraan muslim. Sakit dia, rasa kita juga sakit. Senang dia, kita juga rasa senang. Nah, lalu dikatakan apa? Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, engkau akan melihat ya, engkau akan melihat bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi itu rukuk dan sujud. Jadi kalau kita dalam perjalanan kita lihat kita berkawan bersahabat, nggak rukuk, nggak sujud, pergi ke duri, nggak rukuk, nggak sujud, itu bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, tarahum ruk'an wa sujada. Engkau melihat, bukan dikira-kira. Karena dia kadang sholat di rumah kadang. Dia mungkin haid Bu, dia mungkin enggak ada. Orang yang engkau ketika bersahabat dengannya melihat dia dalam rukuk dan sujud. Itulah disebut dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat ini menjadi pokok landasan pertama. Apalagi dikatakan Allah simahum fi wujuhihim min atharis sujud, athar kesalihan. Ya kan? Kalau tanya orang nanti hana rasa, athar, ya kan? Athar. Jadi sa bukan sa. Maka di sini apa dikatakan? Setelah dia rukuk dan sujud, nampak bekas-bekas sujudnya. Min atharis sujud. Kalau kita udah sholat, nampak bekas sholat kita. Bukan nampak di jidat, tapi nampak di akhlak. Ya, nampak di akhlak. Makanya sholat kita diterima atau tidak nampak dari akhlak. Apabila kita sholat, semakin bertambah-tambah sayang kita kepada orang tua kita. Semakin kita kompak dalam kita berkawan. Semakin kita berbagi. Semakin kita mendoakannya. Itu jika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min athari sujud, simahum fi wujuhihim, nampak pada wajah-wajah mereka. Wajah itu adalah penampakan. Wajah, penampakan ini nampak dari lahiriahnya, bukti daripada orang setelah sholat. Itu umat Nabi Muhammad. Engkau tampak pada dia bahwa dia sholat, dia rukuk, dia sujud. Setelah selesai sholatnya, nampak di akhlaknya berbuah. Berarti kalau sholat belum nampak kebaikannya, belum. Banyak kan kita kalau nanam pohon, tanam, si pohon berbuah. Ini kenapa kok belum berbuah-buah? Rupanya kurang pupuk. Pohon anggur aja mau di bawah, sekali tanam sama semua. Ada yang sudah berbuah, ada yang belum berbuah. Betul di bawah itu. Itu namanya sama, bibit sama, siram sama. Ada yang berbuah, ada yang belum. Kenapa belum berbuah? Ya kan, bisa jadi yang disiram, yang tidak disiram, bisa jadi. Jadi dia kita lihat, setelah ditanam, maka dia berdaun, bertunas, kemudian berbuah. Tapi ada yang tidak berbuah. Maka di sini dikatakan simahum fi wujuhihim. Maka orang yang telah rukuk dan sujud, maka nampak pada wajahnya, nampak pada akhlaknya. Maka Allah mengatakan apa? Dzalika matsaluhum fit Taurah. Ya kan?
Itu perumpamaan itu telah Allah gambarkan dulu pada kitab Taurat Nabi Musa. Siapa? Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad jauh-jauh hari sebelumnya telah diceritakan siapa sebenarnya Muhammad akhir zaman yang akan datang. Makanya ketika kita lihat bahwa Nabi Muhammad ketika berumur 6 tahun diketahui oleh seorang pendeta bahwasanya itu adalah Muhammad. Kenapa? Dari ujung negeri padang pasir yang sangat jauh itu ternyata awan mengikuti Rasulullah. Matahari, ya kan, tidak membuat terik pada wajah Rasulullah, tapi awan itu mengikuti. Maka dari kejauhan dilihat itu pasti orang luar biasa. Itulah yang telah dijelaskan pada kitab sebelumnya, seorang nabi akan muncul di akhir zaman. Ini buku kita lihat fakta sejarah ya. Bahwa Rasulullah itu, nama Rasulullah itu udah ada sejak dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, udah ada nama Muhammad. Di akhir zaman dia akan muncul. Nah, makanya ketika itu dikatakan ketika Nabi ikut berdagang, maka diketahui itu adalah rombongan yang ada anak kecil di dalamnya yang kedepannya dia akan menjadi pemimpin besar. Maka bawalah pulang anak ini supaya dia tidak diganggu. Jadi katakan apa? Bahwasanya wa mathaluhum fil Injil, dan juga dijelaskan di dalam Injil apa kata Allah? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Ibaratnya orang-orang yang beriman itu, umat Nabi Muhammad itu, dan yang paling tinggi adalah Rasulullah, itu seperti tunas, seperti pohon yang kita tanam lalu bertunas, ada daunnya, kemudian daunnya rindang. Kazar'in akhraja, dia mengeluarkan tunas-tunasnya. Makanya itu kalau kita menanam, itu kalau kita ngaji itu kita akan ikut pelajaran ngaji kita. Tapi kalau ibu misalnya menanam pohon di rumah, ibu tanam misalnya seperti di bawah misalnya pohon anggur, pertama dia tunasnya 1, daunnya 1, kemudian 2, kemudian 10, kemudian 20, kemudian banyak digunting habis ya. Dan muncul daun baru. Nah, daunnya itu tunas lalu banyak sekali dan menguatkan pohon itu di batang-batangnya. Setelah itu dia ada buahnya. Pohonnya itu menyenangi orang yang melihatnya, orang yang menanamnya. Makanya Bu, ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hasil. Ya, ciri sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita diterima oleh Allah, ada hasil. Kita yang pertama hasilnya apa? Tenang. Kira-kira kita pulang ngaji ini mau tambah berkelahi atau mau tambah damai? Kita ngaji nih, rasanya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya. Itu berarti berbuah. Tapi kalau ngaji, pening kali kepalaku, susah kali. Ya kan Bu? Pening, nggak tahu kenapa ya begini, kok payah kali Islam ini, kok sulit sekali. Itu ada masalah, error. Karena Islam tidak seperti itu. Sampai dikatakan Rasulullah, Islam itu mudah dan akan dimudahkan kepada siapa yang dimudahkan oleh Allah. Ini Islam Ibu bisa kita terima dengan sangat mudah. Itu kemudahan itu izin dari Allah. Nanti ada hamba Allah yang juga merasa kok payah sekali, sedekah itu berat sekali, sholat malam itu berat sekali, ngaji itu berat sekali. Tapi nanti ada sebagian hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan amalan itu untuknya. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Ini mau kita tanya, mau saya jawab di sini. Kita pergi ngaji terik matahari ini payah atau mudah? Kan Bu, payah atau mudah? Dengan melewati berbagai macam meninggalkan tugas-tugas pokok kita. Tapi hati kita senang. Itu percikan-percikan cahaya umat Nabi Muhammad. Enggak main-main, itu enggak kita buat-buat. Itu adalah bahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sini seperti pohon yang pohon itu lalu tumbuh tunasnya. Setelah tumbuh tunasnya banyak menyenangkan hati penanamnya. Makanya untuk apa kata Allah, Allah buat seperti itu perumpamaan agar membuat orang kafir semakin marah. Jadi orang kafir itu kan Bu, musuh-musuh Islam. Kalau lihat jumlah jamaah itu berkumpul ramai, mereka tidak suka. Mereka tidak suka.
Kalau melihat umat Islam itu kompak, dia nggak suka. Makanya dulu ketika terjadi perang Badar, ya kan, ketika Nabi pindah ke kota Madinah, terjadi perang Badar. Apa yang terjadi? Itu geram sekali Abu Jahal. Dan Abu Jahal langsung datang membawa pasukannya ke kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Umat Islam masih sedikit pada waktu itu. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah agamamu ini. Jika tidak engkau menangkan, ya Allah, siapa yang akan menyembahmu, ya Allah? Kumohon kepadamu. Sampai Rasulullah mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Maka kata Abu Bakar, mengapa ya Rasulullah? Allah pasti akan mengabulkan doamu. Begitulah Rasulullah bersangatan cintanya kepada agama Islam ini. Makanya umat Nabi Muhammad bersangatan mencintai Rasulullah seperti bersangatannya Rasulullah mencintai kita. Kita bela-belain, Bu, kita bela-belain. Enggak paham pun kita belajar, kita ulang-ulang, kita ulang-ulang. Ya, entah pengulangan yang keberapa wallahu alam. Yang penting kita berulang-ulang, insya Allah nanti Allah akan kabulkan. Sampai seperti itu. Hilang putus asa. Maka dikatakan setelah orang-orang kafir itu maka merasa benci dengan kuatnya munculnya agama Islam ini, apa dikatakan? Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka kata Allah, dan ada janji lagi. Apa janji Allah? Janji Allah adalah surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan maghfirah, dengan ampunan dan pahala yang sangat-sangat agung. Apa pahala yang sangat agung yang Allah beri kepada orang mukmin? Jadi di dunia dulu, orang-orang mukmin apabila dia diberi ujian, cobaan oleh Allah, Allah menolongnya. Ya, ingat nih, macam mana cara Allah menolongnya? Allah memberikan kekuatan padanya. Kita rasa kita kuat, berarti kita dapat pertolongan dari Allah dan tidak terhina. Ingat Bu ya? Itu pertolongan Allah di dunia. Ada kita rasa-rasa punya keadaan, punya masalah, lalu kita rasa kita kuat. Kita rasa Allah tolong saya. Allah tidak akan membiarkan saya. Ada rasa di batin kita itu, sembari terus melakukan ketaatan kepada Allah. Saya ulang-ulang, ciri orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, dia bersemangat sekali dalam ibadah, karena dia tidak melihat hasil. Coba tes ya, ini kan hari Jumat nih. Kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terus berselawat 10, 20, 100, 200, 300 berselawat. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus apa yang terjadi? Allah turunkan ketenangan. Dia mengurai. Maka Allah turunkan ketenangan. Itu belum solusi. Ya jangan pikir solusi dulu ya, tapi tenang dulu. Setelah tenang, baru Allah beri kemudahan. Rasa kita tenang, udah bisa duduk kembali, udah bisa tidur kembali. Ada orang jika ada masalah tidur nggak bisa, makan nggak bisa, berdiri nggak bisa. Jadi setengah pingsan. Ya kan? Setelah setengah pingsan, tidak berzikir, tidak mengingat Allah, lewat. Ya, itu dalam kehidupan, itu janji Allah. Karena agama ini bukan hanya untuk kepentingan akhirat. Agama ini adalah fitrah untuk kepentingan dunia yang tersambung dengan kebutuhan akhirat. Jadi Islam ini solusi dunia. Islam ini adalah solusi dunia. Zikir itu jangan kita pikir akhirat. Zikir itu adalah ketenangan untuk kehidupan dunia. Makanya kalau ada orang tidak bisa tidur, dia minum obat tidur. Dalam Islam bukan. Jika dia tidak bisa tidur, berzikirlah kepada Allah. Maka Allah akan menenangkan kamu, setelah tenang tidur sendiri. Tetapi kita kadang mau instan.
mau cepat. Padahal cepat itu tidak mesti menjadi baik, ya kan? Tidak jadi baik kadang-kadang. Kita ikutin aja sunnah ini. Maka dalam Islam dikatakan wa'adallah, ada itu adalah janji. Wa'dun haqqun, janji Allah adalah benar. Wa'dun haqqun, wa'adallahu alladzina amanu, dan Allah menjanjikan kepada orang beriman wa'amilus shalihat. Ada amal solehnya, ada gerakannya, ada actionnya. Itu yang dijanjikan Allah kemenangan, itu pahala yang sangat besar. Nah, di yaumil akhir baru Allah kasih surga. Ya, di yaumil akhir baru dikasih surga yang sesungguhnya. Tapi di dunia dua yang Allah kasih. Satu, Allah berikan dia ketenangan. Dua, Allah berikan dia jauh dari kehinaan. Allah berikan dia ketenangan. Dari mana ketenangan itu? Karena Allah berikan dia kekuatan. Rasa-rasa kita memang kuat. Rasa-rasa kita memang kuat. Dan kekuatan itu Allah yang melimpahkan, bukan karena ikhtiar kita, tapi Allah yang memberi. Jadi Allah yang memberi. Makanya ada bahasa dalam kehidupan sepertinya nggak kuat lagi. Ada bu? Ada orang bilang yang lagi yang berat. Nggak boleh. Pernah merasa begitu? Nah, lalu keluar nggak masalah itu? Keluar itu izin Allah. Itu menunjukkan adanya Allah. Makanya Allah ketika memberi satu masalah itu menunjukkan engkau tidak bisa sendiri. Engkau adalah makhluk yang lemah. Engkau butuh Rabb yang maha tinggi. Maka persoalan menjadi berkah bagi seorang mukmin. Ya, persoalan menjadi berkah untuk seorang. Siapakah nanti yang mengajarkan hujjah ini? Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan Quran kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah dibimbing oleh Allah, tidak ada satupun ucapan gerak diam Nabi dalam nafsunya, semua dalam bimbingan Allah. Makanya Rasulullah tak pernah salah, karena semua dalam bimbingan Allah. Nah, jadi kita kenal sekarangnya siapa Muhammad. Muhammad adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi yang terakhir. Jadi kalau ada nanti yang menyampaikan ke kita bahwa ada nabi-nabi lagi, itu tidak ada, karena sudah selesai. Ya, sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertanya bagaimana sifat Rasulullah kepada umatnya. Kenapa kita bersangatan harus mencintai Rasulullah? Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 128, 129. Ini Bu untuk menyemangati kita bahwa kita jangan pernah berhenti untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini hebat sekali. Pada surah At-Taubah ayat selanjutnya. Surah At-Taubah ayat 128. Siapakah Rasulullah itu? Laqad ja'akum, sesungguhnya kata Allah, aku kirimkan seorang rasul, itulah Muhammad dari kaummu sendiri untukmu. Azizun 'alaik, yang merasakan penderitaanmu, yang sehati, ya kan? Yang merasakan, yang sangat berempati, bahasa orang sekarang. Sangat sehati, sangat berempati, sangat menyayangi, ya, sangat menolong. Itulah Rasulullah. Bersangatan dia merasakan penderitaan kita. Dan kita tahu kisah-kisah itu ada ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Ketika menjelang wafatnya dia tidak menanyakan mana Fatimah, ya, mana Aisyah, mana Ali, mana Utsman, tapi dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Kita bisa rasakan, Bu, ini harus dirasa dengan ruh nih, tidak boleh dengan pikir. Ruh kita rasakan. Ya Allah, seorang Muhammad, seorang raja di raja dunia sampai akhirat, ketika mau wafatnya dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Makanya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya sahabatullah. Begitulah engkau bersangatan mengingat kami. Ampuni aku jika ada waktu-waktu yang kami tidak berselawat untukmu. Karena Rasulullah itu sudah dijamin surganya, tapi dia masih memikirkan kita yang belum tahu di mana surga kita. Kita kan belum tahu surga kita. Kira-kira Bu, kalau ada orang kaya raya yang punya rumah, punya mobil, punya kekuasaan, punya pakaian lengkap semuanya, lalu dia memikirkan orang fakir itu tidur di mana ya?
Ya kan? Kalau kita naik mobil, misalnya kita naik mobil, ada orang lewat, kita makan, kita minum, di dalam mobil ada makanan, ada minuman. Pernah nggak kita berpikir yang lewat itu, kita lihat ada orang lewat, orang itu minum pakai apa ya? Orang itu makan pakai apa ya? Kita minum di dalam mobil, kita makan di dalam mobil, kan banyak kita lihat. Pernah nggak terpikir sama kita? Kita makan, kita minum, ada nggak orang yang nggak makan, nggak minum seperti kita? Banyak kan? Makanya kita jangan terlalu mengekspos yang senang-senang itu, karena masih banyak kali orang susah. Ya kan? Banyak kali orang susah. Memang orang bilang tuh kalau kita pikir begitu kan bisa kita ekspos apapun, sesekali boleh lah, namanya kita hidup di dunia. Tapi jangan pagi, siang, sore kayak minum obat. Ya kan? Hari ini pergi ke sini makan ini, ekspos. Besok makan ini juga, besok juga. Tiap hari, satu hari 3 kali tayang, nggak boleh. Ya, itu hulu, itu berlebihan. Tapi kalau sesenang kita sama sesekali, cek sekali, nggak boleh lah. Ya, itu sekali. Kita katakan sampai seperti itu untuk apa? Melatih nafsu kita. Jadi Rasulullah ini bersangatan berat rasa derita umatnya kepada dirinya. Berat dia rasa. Macam mana umatku nanti? Makanya kata Rasulullah, ya Allah, jika begini beratnya ketika orang dicabut nyawanya, maka timpakan seluruh rasa sakit, ya kan, umat manusia kepada diriku. Makanya Rasulullah, jika ada derita yang dirasa, bahwa derita itu cukuplah dia yang menanggung, jangan ditanggung lagi oleh umatnya. Maka dikatakan orang-orang mukmin nanti ketika sakratul maut seperti tepung, ya. Tepung itu ada rambut di dalamnya, seperti menarik rambut di dalam tepung. Itu kemudahan yang diberikan kepada orang-orang yang husnul khotimah. Tapi kalau tidak, seperti yang tercabut dengan sangat kerasnya. Dikatakan sakitnya melebihi daripada kambing yang dikuliti hidup-hidup. Oke, Rasulullah mengatakan ummati, selamatkanlah ya Allah seluruh umatku yang ketika matinya dalam keadaan husnul khotimah. Begitu bersangatannya sayangnya Rasulullah kepada kita. Makanya ketika nanti menjelang datangnya 12 Rabiul Awal, kita harus banyak sekali menabung selawat. Jadi yang kita ingat Ibu adalah bukan menyiapkan makanan fisik, tapi makanan ruh kita, agar kita mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Karena Allah sudah katakan bahwasanya wa kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah dihukum, diazab oleh Allah selama kamu bersama Rasul. Kamu tidak akan pernah dihukum jika kamu bersama Rasulullah. Wa kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan kamu tidak akan diazab oleh Allah selama kamu mau bertobat, mau beristighfar dari kelalaian kita. Itu. Nah, jadi apa kata Allah? Ma'anittum harisun 'alaikum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan keinginan yang bersangatan untuk agar kamu beriman. Jadi sifat Nabi itu berkeinginan sekali agar semua kita mengimani Allah dan selamat dari azab dunia ini dan azab akhirat. Itu yang keinginan Rasulullah. Bukan mengekang semua nafsu-nafsu kita itu disalurkan, diarahkan. Kan ada buku anak kecil, ketika misalnya dia minta pisau, kita nggak kasih pisau, anak kecil itu marah kan? Karena tidak mengetahui tentang pelarangan pakai pisau. Ada juga hari ini bahwa hamba-hamba Allah ketika dilarang agar jangan berzina, ya kan, agar dia sholat dan seterusnya, marah. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui manfaat dari apa yang dilarang dan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan apa? Hakul yakin, Allah tidak pernah menciptakan yang sia-sia. Sekecil apapun perintah Allah, sekecil apapun larangan Allah, semuanya bermanfaat untuk manusia. Tidak ada yang bermanfaat untuk Allah, karena Allah zat yang maha sempurna. Sekecil apapun. Contoh, kenapa kita disuruh banyak bersujud kepada Allah? Ternyata secara fisik biologis kita ini belum akhirat. Orang yang banyak bersujud kepada Allah, sempurna aliran darahnya ke otaknya. Sempurna aliran darah ke otak ketika bersujud. Saking sempurnanya aliran darahnya ke otaknya, sempurnalah dia berpikir dan bertindak. Kalau tidak sempurna dia berpikir dan bertindak, apa yang terjadi? Dia akan melakukan hal yang bisa menzalimi dirinya sendiri. Jadi bersamatan, harus
Nabiyyun bil mu'minina raufur rahim. Bersangatlah rasa sayang Rasulullah kepada kita agar kamu beriman. Makanya Rasulullah itu menunggu, selalu menunggu dan menunggu kapan daripada umatnya itu melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Dan Allah lebih lagi, Allah menunggu terus kapan kita bertobat. Allah menunggu terus kapan dari kelalaian kita berhenti dari kelalaian itu. Makanya ketika kita mengaji, ketika kita katakan kita ikut taklim, ini akan muncul satu kesadaran yang tinggi. Kenapa? Tersibghah, tercelup cahaya Allah kepada kita. Makanya ruh kita ini harus dikasih makan seperti kita kasih makan fisik kita ini. Jadi kalau fisik kita makannya pagi, siang, dan sore, tambah lagi snack-snacknya, maka ruh juga harus seperti itu. Ada sholat wajibnya, ada sholat sunnahnya, ada zakat wajibnya, ada juga infak sedekahnya, kan gitu kan Bu? Itu apa? Biar dia gemuk, biar dia sehat, biar dia itu selamat. Inilah kita lihat sifat Rasulullah SAW. Nah, ayat ini menurut para mufassir apa maknanya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, maka Rasulullah itu adalah utusan Allah dari kaummu sendiri. Kedatangan Rasulullah memberi rahmat pada seluruh alam, termasuk kita. Dan kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tapi nanti ketika masuk ke dalam surga, umat Nabi Muhammad dan Rasulullah yang pertama. Makanya kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Ada rasa di batin kita sangat bersyukur, ada bukan? Ya Allah, bersyukur kali, ya Allah, aku jadi umat Nabi Muhammad. Ada dalam sendiri kita itu kalau ada kita rasain itu rahmat Allah itu. Kadang ada manusia tidak merasa, nah iya udah diciptakan ya kayak gini lah, ya kan? Tapi kita merasa sangat bersyukur. Bersyukur yang berikutnya, kita sangat bersyukur karena terlahir dari ibu kita yang muslim. Kita kan bukan cari Islam, ada yang cari Islam, TV cari Islam. Ya karena kita lahir dari ibu yang muslim. Lahir udah kaya luar, lahir udah ada makanan, lahir udah ada rumah, bukan mencari rumah, ya kan? Itu harus kita sangat syukuri. Karena ada orang di luar sana bahwa dia lahir dari keluarga yang kafir. Maka ketika usia balik dia perlu mencari tahu dulu apa itu Islam. Tapi kalau kita dari dalam kandungan mama kita udah sholat, mama kita udah ruku, mama kita udah sujud, itu anugerah yang paling besar. Makanya kita dengan ibu kita nggak bisa kita bilang lain. Adapun keperluan kita yang bersangatan, kalau ibu kita panggil tunaikan. Karena kalau bukan karena ibu kita sebabnya kita terlahir menjadi dari seorang kafir, tapi karena ibu kita muslim, otomatis satu langsung diazankan. Kalau kafir diazankan mana? Ada. Ya kan? Kalau kafir diakikahkan mana? Tidak. Itu rahmat Allah yang bukan dari ikhtiar kita, tapi takdir hidup kita. Ya, itu takdir hidup kita, kan belum ada ikhtiar. Setelah 15 tahun umur kita baru ikhtiar. Baru macam mana merukuk, baru macam mana sujud, baru macam mana berhaji, baru macam mana berumrah, baru macam mana bersedekah, berzakat, ya kan? Tapi sebelum umur 15 tahun itu adalah takdir mulia sekali ya Allah beri, itu takdir keimanan. Kita terlahir dari seorang ibu yang muslim. Ibu kita juga terlahir dari ibu yang muslim. Di atasnya lagi kita punya Nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan di sini bahwa kedatangan Rasulullah adalah merupakan rahmat, penolong untuk semua umat manusia, baik umat yang kafir maupun umat yang muslim. Ya, baik umat yang kafir maupun umat yang muslim. Nah, dikatakan di sini Bu, dari ayat 128 ini menceritakan tentang sifat-sifat Rasul yang paling tinggi sekali. Apa sifat Rasul yang paling tinggi? Yang pertama adalah Rasulullah sangat istiqomah dalam berdakwah, dalam mengajak umatnya kepada iman kepada Allah. Makanya Rasulullah tidak mengenal lelah. Tidurnya dikesampingkan, dunianya dikesampingkan, istrinya juga, anaknya juga, semuanya tidurnya, lelahnya, semua dikesampingkan demi untuk Islam. Makanya di umat-umat Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya, semoga kita masuk kepada pengikut Nabi Muhammad juga begitu. Seharusnya kita tidur siang, tapi kita tidak tidur siang. Seharusnya kita berleha-leha, tapi tidak, kita belajar.
Ya kan, kita belajar, kita mengaji. Ini adalah bahagian daripada meniru sifat Nabi yang sangat istiqomah dalam berdakwah untuk mempertahankan agama ini. Karena kalau tidak dipertahankan, agama ini akan disoek-soek, akan disobek-sobek. Maka dikatakan bahwa Islam itu datang itu asing sekali. Sampai kata Rasulullah, Islam itu asing sekali. Dan kita akan lihat pada ayat berikutnya. Ketika Rasulullah datang ke kota Mekah pada tahun ke-6 Hijriah, apa yang terjadi? Itu Rasulullah ketika mau berangkat umroh itu dibatalkan oleh kaum kafir. Ya kan? Kenapa? Menghalangi orang-orang yang akan melakukan ibadah umroh pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka mendatangkan seorang mata-mata. Ya, seorang mata-mata. Maka ditanya, "Hai Muhammad Rasulullah, hai Muhammad, mau apa tujuan kalian datang kemari?" "Oh, kami ingin berumrah, bukan berperang." "Oh iya." Maka mereka pergi balik lagi ke kaum kafir Quraisy mengatakan, "Oh, umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bukan datang mau berperang, tapi mereka ingin melakukan ibadah di Baitullah." "Oh iya." Tapi mereka tidak percaya. Karena jumlahnya berapa orang itu? Sampai 16.000. Ada yang mengatakan 15.000. Setelah tahun ke-6 Hijriah, jumlah umat Muhammad itu luar biasa banyaknya. Setelah perang Badar itu sampai 16 ribuan. Ya kan? Sampai 16 ribuan, banyak sekali. Dan Rasulullah bersama 16 ribu itu datang dari kota Madinah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dihalangi oleh kaum kafir. Tapi utusan dari kaum kafir ini mengatakan kepada pemuka-pemukanya, "Tahukah kalian, umat-umat Nabi Muhammad itu sangat ta'zim kepada Muhammad Rasulullah, sangat takdim kepada Muhammad. Mereka sangat santun, sangat hormat kepada Nabi, dan mereka sangat kuat persahabatannya." Marah lagi mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sudah salah sangka, karena Rasulullah firasatnya benar. Ini akan terjadi yang tidak enak kalau kita lanjutkan umroh ini, lanjutkan ibadah. Ayo kita berdiam dulu di sini. Di mana? Di Hudaybiyah. Jadi kalau ibu pergi ke kota Mekah, tempat ambil mikot di Mekah ada namanya Hudaybiyah. Biasanya kalau kita pulang dari Taif bisa singgah ke situ, tapi kadang-kadang orang nggak ambil umroh lagi karena udah capek lihat pohon-pohon di sana, lihat buah-buah di sana ya. Akhirnya kadang nggak ambil mikot lagi. Nah, apa yang terjadi ketika sampai di situ? Dikatakan, "Wahai Utsman, pergilah engkau ke kabilah orang kafir, katakan bahwa kita ini memang mau berumrah, bukan yang lain-lain." Maka Utsman bin Affan pergi, Bu. Kan hebat kali itu, berani kan? Itu kan menghadapi kematian, tapi patuh pada perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang kepada kaum kafir, "Ketahuilah bahwa kami yang begitu banyak datang bukan untuk berperang, tapi kami akan melakukan ibadah umrah dengan membawa 70 ekor unta untuk hadiah." Ya, untuk hadiah. Maka apa dikatakan? Nah, Utsman bin Affan ternyata berjam-jam begitu lama enggak kembali ke kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Sebagian mengatakan bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh. Apa kata Rasulullah? "Mari kita berbaiat." Ini hebat Ibu. Ini mau saya katakan, politik dalam Islam, ya kan, dalam Islam harus ada sumpah setia. Baitur Ridwan itu fakta sejarah yang paling hebat di dalam Islam. Maka ketika ada kondisi sesuatu yang terjadi, mereka mengambil sikap, dan sikap itu diambil oleh kepala pemerintahan. Yang tertinggi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Mari mendekat semuanya, karena Utsman belum kembali. Khawatir terjadi apa-apa kepada Utsman, kita jangan lanjutkan umrah. Mari semua kita bertahalul. Jangan lanjut umrah, karena harus bayar dam kan? Karena harus bayar dam. Maka mari bertahalul semuanya." Apa yang terjadi? Maka ketika itu, ketika mereka sedang berbaiat, kami menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, Bu, dalam hidup ini, kekompakan, ya kan, kebaikan itu harus ada yang pimpin, dan setelah dipimpin harus patuh. Ya, setelah dipimpin harus patuh. Apakah dalam keluarga, apakah dalam berorganisasi, apakah dalam masyarakat, aturan-aturan yang ada itu harus diikuti. Makanya di hikmahnya orang-orang yang membaca surah Al-Fatihah, surat berapa tadi? 40
yang cuma 29 ayat, yang jika kita rutin istiqomah membacanya, kita dapat pahala seperti orang berbaiat kepada Rasulullah. Mau nggak? Mereka kan itu kan kecamannya kematian di sana. Itu kan akan diserang. Nah, tapi ketika itu dikatakan Rasulullah, ya sudah, kita jangan lanjutkan. Waktu setelah mereka berbaiat, datanglah Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan masih hidup. Maka di situ apa yang terjadi, Bu? Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, MOU dengan orang kafir, bahwasanya terjadi gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh berperang. Dan persyaratannya orang mukmin yang datang ke kota Mekah jangan kembalikan. Tapi orang Mekah yang datang ke Madinah kembalikan. Orang-orang ini bawa-bawaannya, kita bilanglah kerucu-kerucu, tapi nggak boleh bilang kerucu ya. Umat-umatnya bilang, kenapa? Termasuk Umar ya, termasuk Utsman juga, kenapa begini? Karena nggak sampai akal kita belum sampai hikmah yang paling tinggi yang Allah beri kepada Rasulullah. Kenapa umat mukmin yang jika datang ke kota Mekah enggak boleh kembali? Sementara orang Mekah, orang kafir yang datang ke Madinah harus dikembalikan. Berkuranglah umat kita. Tidak, itu maksudnya diketahui setelah itu. Rupanya datanglah orang kafir mengintai, orang Mekah mengintai ke kota Madinah. Ketika mereka mengintai, diajarkan Islam. Setelah mereka diajarkan Islam, mereka kembali ke kota. Ikan sampaikan sama pengikut-pengikutnya, hai, ternyata bedanya agama Islamnya. Bagus agama Islam, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan tauhid, mengajarkan kebersamaan, gitu kan? Kalau gitu kita perlu agama Islam. Ya, Bu, makanya dikembalikan ke kota. Nah, kalau orang mukmin yang ke kota Makkah nggak usah dikembalikan karena itu munafik. Apa itu namanya? Cuak. Yang ngintip-ngintip, dia kan? Udah enak bersama Rasul, mau pergi sama Abu Jahal. Nah, bunuh aja apa? Bahasanya seperti itu. Nah, itu tidak terpikirkan kecuali Rasulullah pada saat itu. Makanya perjanjian Hudaybiyah itu menguntungkan sekali pada pihak mukmin, pada pihak kaum muslimin. Ini strategi dalam dunia politik udah diajarkan Rasulullah sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Tinggal kita mengikutinya saja. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat, ini menunjukkan bahwa istiqomahnya Rasulullah dalam kebaikan, dan ini harus kita tiru. Ya, ini harus kita tiru. Bagaimana Rasulullah SAW sangat mensyukuri apa-apa yang ada pada umatnya. Andaikan umatnya juga masih balik ke belakang, Rasulullah juga tidak marah. Maka dikatakan Ibu pada ayat selanjutnya 129, fa'in tawallau, andaikan engkau berdakwah, engkau mengajak dia sholat, engkau mengajak dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ternyata dia tidak mau, engkau pun tidak boleh marah, hai Muhammad. Ini yang kita tiru juga. Engkau tidak boleh marah. Engkau katakan apa? Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Andaikan kita mengajak orang untuk pergi ngaji, untuk mau melakukan kebaikan, untuk ngaji Quran ya, untuk melakukan hal-hal yang baik, mereka tidak mau. Berdakwah mereka tidak mau. Engkau pun tidak boleh marah. Katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Kira-kira nih kita belajar dalam praktek kehidupan nyata kita ada kayak gini? Ada, Bu? Subuh misalnya anak kita, nak, salat subuh saya. Subuh nak. Kira-kira ketika anaknya nggak bangun, apa yang kita buat? Yang terkecil dulu nih, nggak usah ke umat yang besar. Yang kecil-kecil kita urus yang pernik-perniknya. Seorang guru dengan muridnya. Besok belajar ya nak ya, belajar aja. Enggak ada belajar ya. Kali ketiga apa yang kita buat? Kalau belajar, kalau enggak, udah. Nanti itu nggak ada urus lagi ya. Tuh ya. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Apabila engkau telah berikhtiar, mengajak, tidak juga katakan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah, kuserahkan kepadanya. Artinya apa? Tidak ada kata putus asa.
Ada pada jiwa kita nih? Ada pada jiwa kita bu? Enggak putus asa, ada jiwa kita. Disinilah namanya sifat tawakal. Kita udah belajar dulu, jangan pernah ngaji. Tawakal ini sudah kita belajar 3 minggu yang lalu, masih ingat? Belum ada video waktu itu. Kalau ada video bisa dikirim lagi sama Ibu Faizah. Ya, sifat tawakal. Tawakal itu adalah ikhtiar, setelah itu serahkan kepada Allah. Karena ranah hasil bukan ranah kita. Ranah hasil bukan ranah kita. Ikhtiar. Tapi ikhtiar yang betul, nggak boleh ikhtiar yang menggunakan kemusyrikan. Seperti ikhtiar kita baru-baru ini, kecolongan kita, mau pon datang, macam mana jangan hujan, maka panggillah pawang hujan. Akhirnya Mbak Rara dikembalikan lagi ke negerinya. Itu kesalahan lu. Itu kalau kita ngaji, itu fatal sekali. Kalau kita ngaji, karena apa? Walillahi junudus samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah lah yang mempunyai kuasa menurunkan atau menahan hujan. Bukan Mbak Rara. Ini kalau dalam Al-Quran, ini surat ini juga, surat Al-Fatihah juga. Bukan Mbak Rara. Kita kan yang bersyariat nih, kok kecolongan gitu, ya kan? Kenapa? Kemarin juga satu Muharram, kecolongan juga, ada konser gitu kan? Iya, ini harus dipelajari. Makanya nanti kita akan lihat apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Ini sifat Rasulullah dulu. Layak nggak kita ikuti? Sangat-sangat layak. Sangat-sangat layak kita ikuti Rasulullah. Andai kan tidak ada iman, cuma ada ilmu, kita pun patut bersujud untuk mengikuti ajaran Muhammad SAW. Apalagi ada iman, ada ilmu saja, ada iman, kita wajib mengikuti Rasulullah. Saking baiknya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika ada orang tidak mau bersamanya tidak marah. Ini kita kadang kelompok ada 6 orang, yang satu nggak patuh, keluarkan dia. Langsung keluarkan dia. Ada kelompok 20. Dari 20 itu pecah 2, jadi 10. Jadi 10 itu berkelahi lagi. Jadi 5. Jadi 4 kelompok. Yang 5 itu berkelahi lagi. Jadi berapa? Jadi 4. Yang 4 itu berkelahi lagi. Akhirnya bukan bersama, bersatu. Tinggal dia sendiri. Ada nggak kehidupan tuh? Kenapa bu? Karena masing-masing mempertahankan egonya. Dan kalau sudah marah nggak mau ngomong lagi. Mau dijelaskan bagaimanapun, enggak ada cerita lagi. Ini harus kita pahami. Makanya kata Rasulullah apa? Sesungguhnya orang beriman itu apabila ada yang bertikai, damaikanlah. Engkau akan dikatakan beriman apabila ada orang bertikai bersamamu, engkau mendamaikannya. Andaikan engkau tidak punya sifat untuk mendamaikan, ditarik Allah iman yang ada dalam diri. Hati-hati bu, kalau ada orang kita bertiga kawan, bu si orang kemarin bilang ibu begini, ya betul. Nah jangan berkawan lagi kita semuanya. Tinggal berdua kan? Yang berdua ini besok ada lagi sampai tinggal bersatu dia. Bukan berdua lagi, pertama bertiga, kemudian berdua, akhirnya tinggal satu. Namanya bersatu, tapi bersatu bercerai. Bukan bersatu kesatuan, bukan. Ini dalam Islam, andaikan ada orang yang bertikai, lalu datang, engkau tidak mendamaikannya, tidak mengisrahkannya, itu tercabut iman sebenarnya. Maka fungsi kita kalau ada orang bertikai, maka kita mendamaikan. Nanti urusan setelah itu lalu mereka terpisah, itu sudah kembali kepada Allah. Menjadi takdir hidupnya. Tapi posisi kita harus melakukan islah. Apa bu? Islah, perbaikan. Inilah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dari ayat ini yang pertama bang istiqomah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersangatan, punya semangat dalam memberi tuntunan hidayah. Jadi Rasulullah ini ketika kita lihat bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan hujah-hujah di dalam Islam ini, Rasulullah begitu sangat semangat. Dan itu diikuti oleh siapa? Yang pertama diikuti oleh Khadijah. Maka Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, dulu hartaku banyak, dulu aku punya kekuasaan, ya kan? Sekarang tidak ada lagi. Sekarang hartaku telah habis. Jika masih diperlukan, tubuhku jadi jembatan. Jadikan tubuhku jadi jembatan untuk dilewati oleh orang-orang mukmin dalam menghadapi pasukan perang. Jadi Khadijah itu menangis bukan karena sudah habis hartanya. Bukan karena habis hartanya dia sedih. Dia justru sedih tidak ada lagi yang mau dia korbankan. Tidak ada lagi yang bisa dia kasih. Itu sifat seperti itu kalau kita masuk dalam ranah ruh kita itu luar biasa sedih dan rasa haru pada
diri kita. Kenapa? Di mana didapat manusia-manusia seperti ini kalau bukan karena rahmat Allah? Rasa sayang kita itu ya kepada agama ini itu kalau bukan karena Allah masukkan itu gak dapat. Biasanya orang ketika ada hartanya macam mana bisa bertambah emas dan kita bilang kalungnya, tapi ini bagaimana dari hartanya dia memberi untuk umat, ya kan? Dia memberi. Makanya dalam Islam ada seperti wakaf, ada seperti sedekah, ada seperti zakat. Itu bukti bahwa orang mengeluarkan harta yang dia ikhtiarkan untuk agama Allah, ya kan? Tapi dalam Islam juga dipahami fitrah manusia, dia adalah kepemilikan. Makanya setelah engkau miliki 1 tahun, keluarkan 2,5%. Sedikit aja, berarti 100 kurang 2,5% berapa? Yang 2,5% itu kalau kita makan nggak cukup juga ya, ya kan? Nggak cukup 2,5%. Dari 1 juta, 2,5% berapa? Cuma 25.000. Dari 1 juta, dari 100 juta, 2,5%? Kan nggak cukup juga. Tapi kata Allah, itulah yang kekal selamanya untuk kamu. Ketika kamu di dunia mendapatkan berkat, di akhirat mendapatkan surganya Allah. Maka pakai, silakan pakai. Tapi berikan untuk akhirat kamu 2,5%. Tapi kalau Khadijah bukan 2,5%, Abu Bakar bukan 2,5%, itu hukum di atas rata-rata. Hukum di atas rata-rata. Makanya Bu ada orang berinfak sampai 10%. Zakat saja 2,5%, tapi dia berinfak 10%. Jadi kalau dia misalnya ada uang 100.000, dari uang 100.000 dia ambil 10%, dia bagi terus. Yang selebihnya baru untuk diri. Begitulah setiap kali pendapatannya. Rupanya apa? Allah mengembalikan kepada dia lagi. Makanya tidak ada kisah di dalam Islam, dalam kehidupan dunia ini orang bersedekah itu jatuh miskin. Ada kan? Orang dermawan tidak disukai, ada apa? Enggak ada. Orang dermawan itu pasti akan disukai. Nah ini sifat kedua Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk mengantarkan hidayah kepada umatnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW punya sifat apa? Punya sifat di sini Raufur Rahim. Kepada orang mukmin sangat rauf. Rauf itu yang tertinggi sifat Allah. Raufur Rahim, sangat santun dan sangat sayang. Apa yang paling spesifik dari sifat santun dan sayang? Pemaaf. Bu sekarang nih, jangan kemarin, sekarang. Ada nggak dalam diri kita sekarang yang di saat ini ada orang-orang yang belum kita maafkan? Belum sanggup saya maafkan. Kita kan ada dalam kehidupan kita persoalan, keadaan atau apa ya, saking luar biasanya dosanya, saking luar biasa salahnya kita bilang saya insya Allah semua saya lakukan. Tapi yang satu itu belum bisa. Yang satu itu belum bisa. Maka di sini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sifatnya sangat memaafkan. Nah kalau itu udah ada sama kita, detik ini tidak ada satupun orang yang kita ingat di dalam kalbu kita yang kita marah pada dia. Berarti kita oleh selamat. Tapi kalau masih ada saja, sedikit-sedikit masih lah. Teringatlah paling nggak teringat. Memang saya udah maafkan, tapi nggak bisa saya lupakan. Nah gitu ya. Saya teringat, tapi tidak bisa. Kalau dimaafkan, sudah dimaafkan. Ini sifat Rasulullah. Makanya kalau kita lihat, ini adalah hamba Allah yang luar biasa, yang merupakan kiriman dari Allah untuk kita semua, menjadi uswatun hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita belajar ini adalah bagaimana kita bisa meniru sifat Rasulullah, gitu ya. Nah kita lihat apa kewajiban kita kepada Rasulullah setelah kita mengenal sifat mulia ini, istiqomah, semangat dalam menunjukkan agama Allah untuk menuju hidayah. Yang ketiga sifat pemaafnya, ya, sifat baiknya Rasulullah ini. Bagaimana kita meniru sifat Rasulullah ini? Ada kewajiban, bukan kalau boleh tiru-tiru, kalau tidak. Dalam Islam ada kewajiban untuk kita meniru sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jelaskan ibu, dalilnya rinci sekali dalam surah Al-Fat juga di ayat ke-8 dan ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Inna arsalnaka, kami kirimkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi. Ya, sebagai saksi untuk apa? Memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang mukmin
dan kabar duka atau kabar peringatan kepada siapa? Orang yang mengingkari, yang tidak mau ikut kepada agama Muhammad. Maka dikatakan, apakah kabar gembira itu? Para mufassir mengatakan, Bu, kabar gembira itu seperti yang saya katakan tadi. Kabar gembira itu adalah nanti di yaumil akhir, bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka ditanya, pernahkah seruan datang kepada kamu? Jadi kalau misalnya orang nggak sholat, kenapa kamu tidak sholat? Nggak ada yang mengajarkan saya. Ditanya sama dia, betul, nggak pernah kamu mendengar azan? Nah, dalam Islam ini apabila kita tidak pernah mendengar azan, tidak pernah mendengar dakwah, maka nggak wajib bagi kita sholat, karena nggak sampai seruan. Kira-kira di alam yang udah transparan seperti sekarang ada Bu ya dakwah yang nggak sampai? Internet udah masuk ke pelosok penjuru dunia. Azan itu per menit kita dengar. Di negeri ini ya. Apabila tidak terdengar azan dan tidak pernah mendengar azan, maka dia berhak untuk tidak sholat. Karena tidak ada seruan. Tapi apabila ada seruan, engkau tidak masuk, itu sudah wajib hukumnya. Sudah wajib hukumnya. Jadi Allah katakan, aku kirimkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi. Nanti di yaumil akhir orang-orang masuk neraka ditanya, adakah seruan yang datang kepadamu? Pernahkah di kampung kamu dulu guru kamu mengatakan, siapa itu Muhammad? Ada ya Rasulullah, ada ya Allah. Nah, kalau ada kau masuk ke neraka. Kalau ada kau masuk neraka, tapi kalau enggak keluar. Ya Bu ya, kalau tidak keluar. Kenapa? Pernah ada seruan. Makanya nanti Bu waktu dimasukkan dalam neraka atau dimasukkan dalam surga, ini Muhammad Rasulullah sebagai saksi benar diutusnya Nabi pernah berdakwah. Ya kan? Benar bahwa Rasulullah pernah dihidupkan di dunia ini dan berdakwah, ada Qur'annya, ada dalilnya, ada hadisnya, lengkap semuanya, asbabun nuzulnya lengkap dipelajari. Itu adalah menjadi saksi nanti di yaumil akhir agar kita tidak bisa ngeles bahasa orang sekarang. Nggak ada undangan, nggak ada gitu. Pergi aja. Kenapa nggak datang? Nggak ada undangan saja. Rupanya itu dibilang nggak ada undangan. Dalam tas dia undangan. Dalam tasnya undangan. Atau dalam kulkasnya. Waktu pulang belanja, dengan belanja-belanjaannya itu dimasukkanlah undangan itu ke dalam, enggak dibaca. Lupa Ibu ya. Nah itu yang pertama, syahidan, menjadi saksi. Rasulullah menjadi saksi, aku pernah menyampaikan. Makanya Bu, contoh ya, kita sebagai orang tua, jika ada anak-anak yang tidak bersujud kepada Allah, tapi orang tuanya pernah mengajak, pernah menyampaikan, orang tuanya nggak kena dosanya. Tapi perkara kita jadi orang tua bukan perkara dosa kan? Macam mana anak kita selamat kan? Makanya kita bersangatan, harisun tadi bersangatan. Macam mana anak saya tarik ke masjid? Macam mana anak saya bisa bersujud? Saya bersujud, macam mana anak saya bisa bersujud? Saya ngaji, macam mana anak kita bisa ngaji? Kita masuk surga, macam mana anak kita bisa masuk? Kan gitu ya? Begitu Rasulullah lebih daripada itu. Rasulullah bukan hanya kepada keluarganya, tapi kepada umatnya. Makanya dia tidak rasakan letih, tidak rasakan lelah, saking bersangatannya mengajak orang kepada hidayah agama Allah. Maka dikatakan wa mubasysyira, dan berikanlah kabar gembira. Tadi sudah saya katakan di awal, mungkin ada yang baru sampai, kita ulang lagi. Apa kabar gembira kepada orang mukmin tentang datangnya Rasul? Yang pertama, orang mukmin itu apabila diberikan ujian dan cobaan, Allah beri dia kekuatan dalam kalbu. Itu nggak main-main. Dan tidak kepada orang kafir. Ingat ya. Dan tidak kepada orang munafik, dan tidak kepada orang maksiat. Orang maksiat jika dia diberi ujian, diberi ujian, dia itu rapuh, dia itu lemah, dia itu tidak punya kekuatan. Maka dia bilang mati aja. Aku kalau kayak gini mati aja. Maka dikatakan minta mati ketika musibah diharamkan dalam Islam. Dan jika kita lihat Bu, orang-orang di Palestina sekarang, orang ada bertanya, kapan kemenangan mereka? Mereka telah menang. Kenapa? Di tengah penderitaan mereka tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau hari ini kita sholat, kita ada makan. Kalau hari ini kita sholat, kita aman. Hari ini kita sholat, kita ada pakaian. Hari ini kita sholat, kita ada kawan. Tapi mereka ketika mereka sholat, ada nggak makanan? Maka mereka bertanya, mana janji Allah? Mana pertolongan Allah? Maka
Makanya ada anak-anak kecil mengatakan, ya Allah, aku ingin berjumpa ibuku. Mereka bukan minta mati. Aku ingin berjumpa ibuku, aku ingin jumpa ayahku, karena aku dapat kabar di dalam Quran orang-orang yang di surga sangat banyak makanan, sangat bagus pakaian. Aku mau ikut ibu saja, karena ibunya telah meninggal dunia dan syahid. Jadi bukan dia bilang aku mati aja lah, enggak. Aku ingin ikut ibuku, karena aku dapat kabar ibuku di sana kan masuk surga. Ibuku di sana banyak makanan, banyak pakaian, ya kan? Ada rumah yang indah, ada istana. Aku ingin ikut ibuku. Tapi kalau orang beriman gimana? Mati aja lah. Kan? Mati aja lah. Daripada kayak gini mati aja lah. Pikirnya mati itu mudah. Supaya mati lebih besar daripada itu lagi. Nah, makanya dalam Islam pun dikatakan apa? Basyiro di dunia bagi orang mukmin diberikan kabar gembira kepada dia. Ingat, engkau akan diberi kekuatan dan ditambah kekuatan. Maka kita tanya sekarang, apa yang membuat iman kita kuat? Kan gitu kan? Terus saja ada betul deh orang mukmin kalau misalnya diberi kekuatan. Ada amalannya, ada maharnya. Oh, bisa nikah kan? Harus ada maharnya, walaupun besi tua, tetap harus ada maharnya. Mahar untuk menjadi kuat, satu, ada amalan. Perkuat pahami agama Islam. Maka kita harus belajar dari paham agama ini, kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kuatkan dan ibadah kita. Kita harus menambah porsi ibadah. Contoh, apa yang harus yang paling substansi dalam Islam ibadah? Satu adalah sholat wajib. Apabila seseorang selalu menjadi rutinitas sholat wajibnya di awal waktu setiap waktu, insya Allah dijamin dia akan diberi kekuatan oleh Allah. Kapan itu? Ketika datangnya ujian. Makanya jangan pas ujian baru belajar. Kan ada kita waktu masih mahasiswa, di situ ujian yang satu buku ini belajar ini belum. Akhirnya apa? Waktu masuk dalam kelas pening. Karena belajarnya sekali disambut satu malam. Tidak, ini per hari satu baris, per hari satu baris. Setiap hari kita lakukan sholat di awal waktu, sholat di awal waktu. Insya Allah akan berikan kekuatan pada saat datangnya ujian, karena ujian itu tidak dikasih tahu. Kalau anak-anak sekarang sekolah dikasih tahu, nanti tanggal 10 ujian ya, janganlah bu, tanggal 11 boleh, tanggal 11 nggak siap juga. Ya kan? Tanggal 12 boleh, tanggal 13 saja. Kalau tanggal 13 bagi bu, besok aja boleh. Nggak akan pernah siap. Makanya Allah tidak memberi tahu kepada kita kapan ujian datang. Kita siap-siap saja. Ya kan? Kita siap-siap. Apa persiapannya bu? Sholat wajib di awal waktu, menguatkan ibadah kepada Allah. Kalau mau hebat lagi hasil ujian, tambah sholat sunat. Kalau mau hebat hasil ujian, tapi kalau mau dapat angka 6, udahlah, yang wajib-wajib aja. Kalau sholat zuhur jam 1, kita sholat jam 2 pun boleh juga. Tapi dapat angka 6. Ya kan? Nggak dapat cum laude, nggak dapat cum laude. Nah, apalagi ketika seorang hamba Allah ingin dikuatkan ya di dalam imannya, dikuatkan di dalam menghidupi keadaan di dunia ini. Satu tadi adalah sholat wajib, yang kedua perbanyak istighfar. Karena Allah janji bu dalam surah Hud, orang-orang yang melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan dari kekuatan yang telah ada. Jadi kuat itu ditambah lagi kekuatan. Ya, makanya kalau kata-kata istighfar satu hari berapa kali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini nggak main-main, ini harus kita sebut dan disebut dengan pemahaman. Dan istighfar kalau kita mau pelajaran, kalau kita katakan S2 ini, istighfar itu dalam semua amalan itu berbeda-beda. Contoh, istighfarnya orang meninggalkan sholat itu dengan qada sholat. Istighfarnya orang yang meninggalkan puasa dengan qada puasa. Ya gitu kan? Istighfarnya orang yang tidak bayar zakat, bayar zakat. Istighfarnya orang yang tidak mendidik anak dengan bagus, ikut ilmu parenting lalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Istighfarnya kita yang tidak mengerti bacaan sholat dan segala macam, maka istighfarnya kita terus belajar, ambil waktu. Istighfarnya kita yang tidak bisa baca Quran, maka panggil guru privat, jangan harapkan yang 60 orang.
60 orang gurunya satu, dapatlah sebaris. Mau kapan selesai itu? Umur udah 63, tetapi ketika belajar harapkan masih yang rame-rame. Jangan yang sudah ambil yang kelas privat, panggil guru, maka kita duduk satu, guru satu, dia khusus ngajar kita. Berapa lama? Sesuai dengan karat kita baca Quran. Itu cara kita meretas agar kita selamat dari kebutaan Al-Quran. Panggil guru khusus. Jadi jangan harapkan lagi yang rame-rame. Yang rame-rame yang berjamaah, tapi nanti ada yang khusus untuk kita sendiri. Kejar target supaya ketika masa waktunya finish, ketika sampai kita sudah sampai pada tujuan. Itu baca Quran. Istighfarnya beda-beda. Maka dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hud itu ayat 52, orang-orang yang beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan air hujan yang sangat deras, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta-hartanya, akan memberikan keturunannya, dan akan memberikan kekuatan padanya dari kekuatan yang ada. Makanya coba tes dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita punya satu persoalan, jika kita punya satu ujian, satu keadaan yang tidak baik-baik saja, kita istighfar. Astagfirullah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku istighfar ya Allah, aku bertobat. Aku istighfar ya Allah, aku bertobat. Dalam sujud kita juga bilang kayak begitu. Coba kita rasa alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus jangan berhenti. Apa tadi? Pagi, siang, sore, sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Itu mengurai. Selesailah masalah itu. Dan dari masalah itu dia dapat berkah ampunan Allah. Ya kan Bu? Dari masalah itu dapat berkah ampunan Allah. Tapi kalau tidak kembali kepada Allah, masalah itu menjadi kehinaan. Itulah yang diberikan kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang meningkatkan ibadah? Berselawat. Selawat ini hebat. Nanti insyaallah ada rezeki kita tanggal 16 ini kan 12 Rabiul Awal. Tadi bertepatan itu keberangkatan kami untuk umrah. Insyaallah mohon doanya ibu semua, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan kembali lagi dalam keadaan mabrur, makbul ya seluruh jemaah dan kita semua. Insyaallah nanti kita akan buat maulid lagi. Buat maulid, dan kemudian di maulid itu kita akan adakan juga membaca selawat kembali sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita muhasabah selawat. Dan bagi ibu yang berniat nanti untuk berangkat ke tanah suci, kita coba nanti bagaimana kita lafalkan selawat Syekh Ahmad Kusyairi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bisa sampai ke tanah suci. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjan baitullah. Ya Allah, berikanlah ya Allah dengan selawat kepada Rasulullah kami sampai kepada Ka'bah Baitullah-Mu, wa ziyaratan, dan bisa berziarah Habibika Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, dan bisa menziarahi daripada pusaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sihatin wa afiyatin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan wal afiyat, fi sihatin wa afiyatin wa bulughil marad, dengan penuh cinta, dengan penuh keutamaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nanti kita catat bagi kawan-kawan, bisa searching nanti ya, bisa dikirimkan ke grup ya. Ini selawat ini bagus sekali bagaimana kita bisa sampai kepada Ka'bah Baitullah. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tuballighuna biha Baitul Haram. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjan baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil marad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah,
dengan berkah kami berselawat kepada Rasulullah, sampaikanlah kami ya Allah bisa berziarah ke Ka'bah Baitullahmu, bisa berhaji ke Baitullahmu, bisa berhaji ke tanah harammu, dan bisa berziarah kepada Nabi kami yang sangat kami cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dan dalam keadaan yang penuh dengan keutamaan, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga baris ini pun nanti coba ibu bacakan, bagi yang sudah rindu sekali kepada Baitullah, rindu sekali kepada Rasulullah, ingin berziarah, insya Allah. Makanya kalau kita lihat ketika orang sampai ke Baitullah ditanya, amal apa yang telah engkau lakukan? Aku dari dulu udah baca selawat. Ini kan cara ibadah. Tapi kalau tanya, kamu kenapa kok belum sampai ke Baitullah? Bacalah selawat ini. Selawat yang mana saja? Belum dibaca yang selawat. Berarti yang belum itu salah satu dari sekian banyak cara. Tapi ada cara praktis lagi. Apa cara praktis kita untuk sampai ke Baitullah? Apa cara praktis kita untuk bisa mendapatkan pahala haji, pahala umroh? Banyak. Salah satunya kita berbaik-baik. Berbaik-baik dengan sesama makhluk. Ya kan? Berlapang-lapang, saling menolong, saling membantu. Enggak ada kueh-kueh di sini ada. Ya, hati kita nih kalau sundek-sundek sama orang, itu insya Allah lapangnya dada kita, begitu lapangnya Allah beri jalan kita ke sana. Lapang kita, tidak ada sak-sak sangka orang. Aman aja. Itu salah satu cara untuk mendapatkan pahala haji mabrur. Dan bagi ibu mungkin yang kita katakan anaknya sudah besar-besar ya, itu pada subuh hari Sabtu, hari Ahad, jangan pulang dulu kalau salah subuh, duduk di masjid. Duduk di masjid sambil nunggu syuruk Isra. Maka kita sholat 2 rakaat setelah i'tikaf pada subuh, itu pahalanya seperti haji sempurna. Bisa kan? Seperti haji sempurna. Itu bagi yang kita katakan orang muda, saya nggak anjurkan. Orang-orang yang anaknya udah gede-gede, yang nggak perlu lagi kita bilang kasih susu, kasih nenek dan seterusnya. Nah coba kita pada subuh itu jangan beranjak dulu. Insya Allah wasilah itu nanti Allah berikan haji yang sesungguhnya, umrah yang sesungguhnya. Jadi banyak cara untuk mendapatkan fadilah, untuk mendapatkan fadilah pahala itu. Nah kita masuk tadi pada ayat tadi, litu'minu billahi wa rasulih, maka imanilah Allah dan imanilah Rasul. Ini kewajiban kita Bu kepada Muhammad. Imanilah Allah, imanilah Rasulullah. Wa tu'azziru, dan kuatkanlah agama Allah ini. Kuatkanlah agama Allah ini. Apa amalan untuk menguatkan agama Allah ini? Salah satunya tadi memahamkan kepada kita tentang agama ini. Ada Quran. Jadi kita akrab sama Quran. Satu hari berapa jam kita buka Quran? Apakah membacanya? Apakah mentadaburkannya? Apakah baca tafsirnya? Apakah membuka ilmu-ilmu yang ada di sini? Itu kita buka. Semakin banyak kita buka, semakin banyak kita pelajari, semakin banyak waktu untuk kita dengar, maka semakin mudahlah kita menerima Islam. Tapi kalau 24 jam hanya kita baca satu halaman, setelah itu paham pun tidak, setelah itu bertanya juga tidak, mengamalkan tidak, menghafalnya tidak, apa yang terjadi? Jauh daripada pemahaman. Kalau jauh daripada pemahaman, akan sulit untuk mengibadahi. Maka dikatakan berakrab-akrablah dengan Quran. Ya kan? Siapa yang disebut dengan Ahlul Quran? Ahlul Quran adalah orang membacanya, orang yang mencintainya, orang mengulang-ulangnya, orang menghafalnya, orang mensyiarkannya, orang mengamalkannya, orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan. Macam mana kita menghalalkan apa yang dihalalkan Quran kalau kita tidak paham maknanya? Karena ini bukan bahasa Aceh. Ini bahasa Arab dan Arab khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Quran bukan bahasa Arab. Bahasa Arab saja harus belajar mereka Quran. Yang orang Arab saja, ini enggak ada di sini. Kalau tanya mereka wadud, apa wadud? Mereka enggak tahu, dalam Quran wadud. Bahasa mereka enggak ada. Mar'a apa mereka enggak tahu. Ini adalah bahasa, memang bahasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berguru, yang harus kita belajar. Wa tu'azziru, maka engkau harus menguatkan dengan meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Makanya kok bagaimana mencintai Rasulullah? Menguatkan pemahaman kita siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
siapa ayahnya, siapa ibunya, itu kan tataran standar. Kemudian bagaimana hidupnya di waktu kecil, bagaimana mukjizat-mukjizat Rasulullah. Kita aja kalau jumpa sama orang itu punya kelebihan luar biasa, kita nggak lupa sama orang itu kan. Luar biasa. Apanya pokoknya nggak bisa kehilangan. Luar biasa. Itu kan, saking banyaknya yang luar biasa. Nah rupanya kalau kita baca Quran, kita baca hadis, banyak sekali mukjizat Rasulullah, banyak sekali mukjizat Rasulullah. Rasulullah bisa menahan itu, bisa menahan bulan itu bisa dibelah jadi dua. Ada manusia bisa membelah bulan? Tidak ada manusia bisa membelah bulan. Maka dikatakan apa? Kita paling beruntung punya Nabi dan Rasul yang sangat luar biasa kecerdasannya dan sangat luar biasa kelebihannya yang tidak ada dengan orang setelahnya. Orang biasa tidak ada yang setelahnya. Jangan karena Rasulullah yang seperti Umar aja setelahnya tidak ada, yang seperti Abu Bakar setelahnya tidak ada, yang seperti Ali jendela ilmu, pintu ilmu itu tidak ada setelahnya. Maka itu luar biasa. Ya, ini waktu azir menguatkan pemahaman terhadap agama ini dan menguatkan ibadah. Jadi ini Bu, belajar, amalkan, jangan belajar simpan di buku. Seperti kemarin contoh, kita belajar tentang surah apa? Al-A'la. Udah kita bawa dalam salat subuh. Nah, gitu kan? Udah kita bawa di dalam salat Jumat. Tapi kan karena kita nggak pada salat Jumat, udah kita bawa dalam salat witir. Karena dalam salat witir itu ayat pertamanya memang surah Al-A'la. Bagaimana kita bertasbih, mensucikan zat Allah. Ada mensucikan di dalam sholat, ada mensucikan di luar sholat. Jadi pas kita belajar kayak gini di hari Jumat, sholat maghrib nanti kita baca. Kalau belum hafal maka kita ulang-ulang, kita tempelkan di dinding. Sekarang udah mudah. Sekarang ada dijual meja. Seperti orang pidato atau nyanyi karaoke dia kan ada. Ditempelkan apa namanya? Standing apa namanya? Nah, seperti ini juga. Ya kan? Ditempelkan, maka kita dudukkan, maka kita baca Sabbihisma Rabbika. Kita lihat, langsung kita baca sampai habis ayat itu. Setelah itu baru takbir. Boleh? Kalau kita belum hafal, tapi nanti kita baca sendiri, baca sehari dua hari, pada subuh, pada asar, pada zuhur, ada setengah-setengah waktu kita itu, kita fokuskan 5 menit, 10 menit kita ulang-ulang. Jadi belajar amalkan, itu kita bisa dapat. Maka insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan dan kemudahan kepada kita. Nah, dikatakan di sini, watuwakiru, syiarkan agama Allah. Agungkan agama Allah. Saya mau bahas ini. Mengagungkan agama Allah ini ada beberapa perkara. Ya, mengagungkan agama Allah ini ada beberapa perkara. Apa itu mengagungkan agama Allah? Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita bahwa orang yang mengagungkan agama Allah itu akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syiar agama Allah. Yang pertama Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 32. Apa kata Allah? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, maka pastikan fa innaha min taqwal qulub. Dan siapapun yang ikut dalam mensyiarkan agama Allah, mengagungkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah, itu adalah tanda orang bertakwa. Kalau diajak ngaji, dia pergi ngaji. Diajak baiat, dia ikut baiat. Ya kan? Diajak dia pada kelompok misalnya baca Quran, dia ikut. Hari raya dia pergi salat hari raya. Hari Jumat dia pergi salat Jumat. Itu nampak syiar agama Allah. Itu nyatalah bahwa di kalbunya ada takwa. Di kalbunya ada takwa. Kalau diajak enggak mau, itu berarti munafikun. Diajak ruku, enggak mau ruku. Diajak sujud, kenapa? Syiar itu yang tampak. Kalau yang batin namanya iman. Nah di sini kita untuk watuwakiru, maka besarkanlah nama Muhammad, agungkanlah nama Muhammad. Kita ikut mensyiarkannya. Makanya kita sebut-sebut nama Muhammad untuk kita cintai. Agar nanti semua jumlah kita yang hadir ini mencintai Rasulullah. Kita perkenalkan siapa Rasulullah. Harus begitu. Maka dikatakan Bu, ajarkanlah kepada anakmu satu, siapa itu Nabi dan Rasul. Ajarkanlah para sahabat, ajarkanlah Al-Quran. Untuk apa? Agar dia mencintai Tuhannya, mencintai Rasulnya, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini dalam azan.
Ini mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sini lagi, wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Maka sucikanlah namanya pagi dan sore. Tidak boleh ada yang menistakannya. Maka barang siapa yang melemahkan Rasulullah, maka kufur hukum. Nah, jadi ibu sekalian yang sangat saya muliakan, mari kita mencintai Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktunya beberapa waktu lagi sudah tiba, 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita semua agar kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar. Dan di dunia ini menikmati kehidupan. Karena itu adalah fitrah agama kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.